Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kuliah Medis. Tempatnya kuliah, tenaga medis. Alhamdulillah ya teman-teman, proses pelaksanaan SKB sudah berlangsung kurang lebih 4 hari. Per tanggal 1 September 2020 kemarin. Dan tentunya sudah banyak sumber-sumber FR yang tersebar, baik lewat WA, Telegram maupun sosial media lainnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas contoh FR SKB khusus di bidang keperawatan. Kalau diperhatikan, FR hari keempat ini tidak jauh beda dengan FR sebelumnya. Hanya saja bentuk soalnya saja yang berubah dan teracak. Untuk itu, stay terus. Kita akan bahas satu persatu secara singkat namun cepat dipahami. Sebelum ke soal, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jika dirasa video ini bermanfaat, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pasal nakes berhak menolak permintaan pasien yang berkaitan dengan vaskes adalah di mana pasal ini terkandung di Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, Pasal Nomor 57. Pasal nakes berhak mendapatkan perlindungan hukum. Terkandung di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 27 Ayat 1, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Langkah cuci tangan ketiga, yaitu gosokkan sabun ke sela-sela jari. SDGs kelima dan keenam. SDGs kelima yaitu kesetaraan gender, dan yang keenam adalah akses air bersih dan sanitasi. Tujuan cuci tangan. Tujuan umum yaitu mencegah infeksi nosokomial. Tujuan khusus, menghilangkan mikroorganisme yang ada di tangan. Mencegah infeksi silang, menjaga kondisi steril, melindungi diri dan pasien dari infeksi, memberikan perasaan segar dan bersih. Lanjut, imunisasi yang dapat dilakukan secara bersamaan. Yang pertama, imunisasi HB, BCG, polio 1, DPT HB HIB polio 2, DPT HB HIB 2 polio 3, dan DPT HB HIB 3 polio 4. Nawacita poin kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. KB AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD. Pasien berhak mendapatkan pelayanan non-diskriminatif terdapat pada pasal, yaitu Pasal 54 Undang-Undang 36 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah tentang JKN terkandung di PP Nomor 82 Tahun 2018 dan PP Nomor 12 Tahun 2013. Salah satu aksi dari CERDIK yaitu mencegah PTM atau penyakit tidak menular dengan cara cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet sehat kalori seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Prinsip penyelenggaraan puskesmas. Yang pertama, paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Tujuan dari perayaan Hari Kesehatan Nasional yaitu menumbuhkan budaya hidup sehat, mengingatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bisa terwujud, menggalakkan serta melembagakan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lanjut, HKN atau Hari Kesehatan Nasional pertama kali kapan? Yaitu
pertama kali pada tanggal 12 November 1964. Kalau ada tersedak baso, diapakan? Yaitu bebaskan jalan napas dengan teknik Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Jika orang tersebut obesitas atau hamil, gunakan teknik chest thrust. Lanjut, faktor yang dapat menimbulkan perdarahan pada saat pemasangan kateter. Di mana pada pemasangan kateter terdapat kontraindikasi, yaitu pada penderita hematuria, ruptur uretra, hematoma skrotum, dan prostat. Pasien hamil, muntah-muntah dan mual. Bagaimana mengatasinya? Makan sedikit namun sering, perbanyak asupan protein, minum air putih yang cukup. Lanjut, GDS 65 mg per dl, penurunan kesadaran. Bagaimana penanganannya? Bila GDS kurang dari 50 mg per dl, bolus dextrose 40% 50 ml IV. Bila GDS kurang dari 100, bolus dextrose 40% 25 ml IV. Lanjut, kalau ada luka di punggung, posisi pasien bagaimana? Posisi yang dianjurkan yaitu SIM tiap 2 jam dan dirubah ke posisi supinasi 2 jam dan bergantian seterusnya. Jenis model dokumentasi. Model dokumentasi keperawatan terdiri dari 7 komponen, yaitu model dokumentasi SOR merupakan model dokumentasi yang berorientasi pada sumber informasi. Model dokumentasi POR merupakan model dokumentasi yang berorientasi pada masalah, di mana model ini berpusat pada data klien yang didokumentasikan dan disusun menurut masalah klien. Kemudian, model dokumentasi CBA, model dokumentasi PIE, model dokumentasi POS, model dokumentasi CPR. Untuk pengertiannya, teman-teman bisa searching. Lanjut, pasien tak sadar, snoring, penanganannya bagaimana? Yang pertama, pemasangan OVA atau orofaringeal airway agar lidah tidak jatuh ke belakang. Lanjut, sesi 2 dan 3. Kepanjangan SJSN yaitu Sistem Jaminan Sosial Negara. Visi Kemenkes: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Fundamental SDGs. Yang pertama, manusia, bumi, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Lanjut, SDGs sanitasi dan air bersih merupakan goal yang ke-6. Langkah cuci tangan kedua, yaitu usap dan gosok punggung tangan secara bergantian. HCTPS adalah singkatan dari Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Akreditasi merupakan suatu proses pengukuran dan pemberian status kepada institusi. Tujuan penyelenggaraan PKM, di mana terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja PKM agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lanjut, nakes yang harus ada di PKM. Sesuai dengan PMK nomor 47 pasal 17, paling sedikit yaitu perawat, bidan, promkes, sanitasi lingkungan, nutrisionis, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi lab medik. Lanjut, imunisasi yang diberikan bersama. Sama seperti soal di atas ya, yaitu imunisasi HB, BCG, polio, DPT HB HIB polio 2, DPT HB HIB 2 polio 3, DPT HB HIB 3 polio 4. Imunisasi yang mempunyai efek demam, yaitu DPT dan campak.
Lanjut, cara pemberian imunisasi BCG, yaitu pada usia 1 bulan atau efektif 0-2 bulan, rute intrakutan dosis 0,05 mg. Pemasangan kateter yang terjadi sumbatan, yaitu tarik kembali atau cancel pemasangan karena berisiko perdarahan pada uretra jika dipaksakan. Kode etik confidentiality, yaitu kerahasiaan. PHBS keluarga ada 10. Persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan, ASI eksklusif, timbang bayi, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban, berantas jentik, makan buah dan sayur, aktivitas fisik, dan tidak merokok. Lanjut, media promkes pada ibu hamil 15 orang dengan tempat tidak ada listrik, yaitu menggunakan flip chart. Promosi kesehatan pada keluarga dengan TBC, menggunakan metode promkes perorangan atau penyuluhan perorangan tentang penyakitnya dan mengedukasinya, seperti rumah tempat tinggal berventilasi, tutup mulut menggunakan masker, meludah pada tempat tertentu, hindari udara dingin, usahakan ada udara segar masuk ke tempat tidur, menjemur kasur, pisahkan perabotan atau alat makan. Salah satu kegiatan cerdik yaitu mencegah PTM dengan cara cerdik, cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet sehat kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Lanjut, menemui anak menggunakan narkoba, apa yang harus dilakukan? Wajib dilaporkan ke RS, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi. Pencegahan primer penggunaan narkotika pada keluarga, yaitu mencegah agar tidak menyalahgunakan narkoba dilakukan dengan cara penyuluhan, penerangan, dan pendidikan. PBI apa saja? Yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. AKN pertama kali oleh Presiden siapa? Soekarno. Lanjut, therapeutic community, yaitu bentuk umum dari rehabilitasi jangka panjang untuk penggunaan zat atau narkoba yang tujuan utamanya menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat menjalani kehidupan yang produktif. Lanjut, pasien difoto torak dengan posisi di tempat tidur posisi apa? Yaitu anterior dan posterior. Pasien stroke dengan punggung kemerahan, apa yang harus dilakukan? Yaitu merubah posisi mika-miki tiap 2 jam. Pasien luka bakar, luka bersih, nyeri, diagnosa utamanya apa? Jika terkena bagian wajah, diagnosanya tentang sistem pernapasan. Tapi jika bukan daerah wajah, bisa nyeri, kerusakan integritas kulit atau jaringan. Lanjut, kepala ruangan overprotective, sangat menyayangi stafnya. Gaya pemimpinan apa? Otokratis. Pasien cedera kepala dilarang untuk beraktivitas, tujuannya untuk menurunkan TIK. Ya, teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jika dirasa video ini bermanfaat, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.